Bismillahirrahmanirrahim. Pemisahan, pembedaan antara tidak taat dengan kedurhakaan, al-uquq. Allah tidak mengatakan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah sedangkan kamu tahu bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Allah tidak mengatakan maka durhakailah kedua orang tuamu. Allah mengatakan jangan patuhi keduanya. Ya. Jangan patuhi keduanya. Allah tidak mengatakan kalau kedua orang tuamu menyuruhmu musyrik, ya, kamu durhakai, kamu tentang orang tuamu, tidak. Allah mengatakan apa? Fala tuti'huma, jangan kamu patuhi keduanya yang memerintahkan kamu ya melakukan kesyirikan. Ya. Jadi jangan dipahami ketika orang tua menyuruh anaknya berbuat syirik, ya, jangan dipahami bahwa tidak ada perbuatan baik yang boleh dilakukan terhadap kedua orang tua yang menyuruh kesyirikan itu sama sekali. Ya. Tetap ada perbuatan-perbuatan albir, perbuatan-perbuatan baik yang lain yang bisa dilakukan terhadap kedua orang tua yang menyuruh anaknya melakukan kesyirikan. Tetapi yang ini, ajakan dia untuk menyekutukan Allah, tidak boleh sama sekali dipatuhi oleh anaknya. Ya. Fa ba'dun nasi yakhlitu fayaj'aluhuma sawa'a. Sebagian manusia mencampurkan keduanya, yaitu tidak menaati dan mendurhakai orang tuanya, dicampurkan keduanya. Fayaj'aluhuma sawa'a, dia menjadikan keduanya sama. Ya, ingat tadi bahwa Allah tidak mengatakan kepada kita durhakailah orang tuamu, tentang kedua orang tuamu, ya kan? Tidak. Allah mengatakan apa? Fala tuti'huma, janganlah engkau patuhi keduanya. Wassawabu anna bainahuma farqa. Yang benar bahwa antara keduanya yaitu tidak menaati ajakan orang tua untuk berbuat syirik dengan ya al-uquq, dengan kedurhakaan, ada di antara keduanya farqan, perbedaan. Allah Ta'ala berfirman fala tuti'huma, jangan engkau patuhi keduanya. Walam yakul fa'uqqahuma, Allah tidak mengatakan durhakailah keduanya. Jadi berbeda ya antara jangan mematuhi kedua orang tuamu yang menyuruh kamu berbuat syirik dengan kalimat durhakailah kedua orang tuamu. Taib. Seorang anak dia tidak akan, yang mukmin, yang saleh, dia tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya adalah orang kafir, orang musyrik. Al-faidatus thalathun, faedah yang ke-30, fadlus sahabati wa khiyaril ummah. Keutamaan para sahabat ridwanullah taala alaihim wa khiyaril ummah, dan generasi yang terbaik dari umat ini. Yu'khazu zalika min qawlihi ta'ala, yang demikian itu diambil dari firman Allah Ta'ala, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah oleh engkau jalan orang yang kembali kepadaku. Perintah Allah kepada Nabi, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza nazarta fi halis sahabati wa khiyaril ummah, apabila kamu merenungkan keadaan para sahabat, wa khiyaril ummah, dan keadaan umat terbaik. Siapa umat terbaik? Adalah para sahabat ridwanullah taala alaihim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun, mukhatabnya, lawan bicaranya adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat. Jadi Allah mengatakan bahwa kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik di masa Rasulullah adalah para sahabat yang mengikuti dan mengimani dakwah Rasulullah SAW. Lalu Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Siapa? Para sahabat. Syekh mengatakan apabila kamu perhatikan keadaan para sahabat dan keadaan orang yang terbaik dari umat ini, tajid anna halahum kamu akan dapati bahwa keadaan mereka hiya halul munibina ilallah. Kalau kamu perhatikan para sahabat, keadaan para sahabat dan keadaan umat terbaik ini, kamu akan dapati bahwa mereka keadaannya adalah keadaan orang yang munib, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihaza tajidu ba'dal jadi siapakah orang-orang yang Allah perintahkan kita ikuti? Allah perintahkan kita mengikuti orang yang
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang pertama kembali kepada Allah dari umat ini? Para sahabat. Ya, umat yang bagian yang terbaik dari umat ini. Oleh karena itu kata Syekh, tajidu ba'dal mufassirin yaqulu. Karena itu sebagian mufassir mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah oleh engkau jalan orang yang kembali kepadaku. Siapakah orang yang Allah perintahkan kita mengikuti jalannya, orang yang kembali kepada Allah? Kata sebagian mufassirin, ai Abu Bakrin. Siapa orang yang kembali kepada Allah yang Allah perintahkan kita mengikuti jalannya? Kata sebagian mufassir, orang itu adalah Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, siddiq hazihil ummah. Wa ba'dhum yaqul, dan sebagian lagi mengatakan, sebagian mufassir lagi mengatakan, wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, ai sahabah. Arti atau yang dimaksud dengan orang yang kembali kepada Allah itu menurut sebagian mufassir yang lain adalah as-sahabah, para sahabat Nabi ridwanullah taala alaihim. Mereka lah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang yang Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Wa hadza kulluhu tafsirun linnas bi ba'dhi afradihi, dan semuanya ini adalah penafsiran terhadap suatu nas, suatu teks Al-Qur'an, bi ba'dhi afradihi, dengan sebagian unsur-unsurnya. Jadi kalau dikatakan orang yang kembali kepada Allah itu Abu Bakar, itu benar penafsirannya. Kalau dikatakan orang yang kembali kepada Allah itu sahabat secara umum, itu juga benar. Dikatakan orang yang kembali kepada Allah itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sebagainya dari sahabat-sahabat yang lain, itu benar. Ya. Wa hadza kulluhu tafsirun lin-nassi bi ba'di afradihi aw bi afdali afradihi. Jadi ini adalah penafsiran suatu nas dengan sebagian dari afradnya, unsur-unsurnya, bagian-bagiannya, atau dengan bagiannya yang paling utama. Fahaza yadulluna ala fadlis sahaba. Maka ini menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita tentang fadlus sahaba, kelebihan sahabat. Allah perintahkan kita mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Siapa yang kembali kepada Allah? Para sahabat. Di antaranya siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Fahaza yadulluna ala fadlis sahabah. Sehingga ayat ini, wattabi' sabila man anaba ilayya, ayat ini menunjukkan fadlus sahabah, keutamaan kelebihan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fadli khiyaril ummah, dan kelebihan umat yang terbaik dari umat ini. Siapa umat yang terbaik dari umat Islam? Semuanya akan menjawab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yanbaghi alaina an na'rifa sabila haula'il akhyar al-amathil, dan sesungguhnya patut sekali bagi kita untuk mengetahui jalan mereka yang terpilih dan ideal tersebut, yaitu jalannya para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Maka di samping kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kita juga mempelajari sejarahnya para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim, supaya kita mengetahui jalan mereka dalam beragama ini. Karena tidak mungkin kita bisa mengikuti jalannya para sahabat kecuali dengan mempelajari, ya, perjalanan kehidupan mereka. Maka tambahlah pengetahuan kita dengan membaca bagaimana perjalanan para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Banyak buku-buku yang ditulis oleh para ulama dalam hal ini. Wa an nattabi'a sabilahum, ya. Jadi patut sekali bagi kita untuk mengetahui, ya, sirah perjalanan orang-orang terbaik tersebut dari kalangan sahabat, dan patut sekali bagi kita untuk mengikuti jalan mereka. Wa an nahdhar ittiba'a ghaira sabilil mu'minin, dan hendaknya kita berhati-hati dari mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Karena itu para sahabat, karena itu para ulama selalu mengatakan Al-Quran wa sunnah bifahmi salafil ummah. Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafnya umat ini. Siapa salafnya umat ini? Yaitu para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Ya, jadi kita, ya, diperintahkan untuk mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang kembali kepada Allah itu adalah para sahabat. Dan kita tidak akan bisa mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepada Allah itu kecuali dengan mempelajari tentang peri kehidupan mereka, ya. Dan hendaklah kita berhati-hati dari menyelisihi jalan yang telah ditempuh oleh sahabat, karena jalan yang ditempuh para sahabat itu adalah jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati jangan menyelisihi jalan mereka dalam agama ini.
Ya, sebagaimana Allah ingatkan kita dari penyelisihan, dari mukhalafah terhadap jalannya sahabat Nabi SAW. Kata Allah SWT, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas petunjuk bagi dia, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalannya orang mukmin. Ketika ayat ini turun, siapakah orang mukmin yang dimaksud oleh Allah SWT? Para sahabat. Ya, jadi kata Allah SWT, siapa yang mengikuti jalan selain jalan Rasulullah, siapa yang mengikuti jalan selain jalannya orang mukmin, nuwallihi, kami akan jauhkan dia, kami akan palingkan dia dari jalan yang hak. Ma tawalla wa nuslihi jahannam, ya, kita akan palingkan dia di mana dia sendiri telah ya berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita harus berhati-hati dari ya mukhalafah terhadap sunnah Rasulullah SAW dan dari mukhalafah terhadap jalannya orang-orang mukmin. Kalau kita menyelisihi Rasulullah, menyelisihi orang mukmin, maka Allah akan jauhkan kita. Allah buat semakin tersesat di atas kesesatan yang telah ada, dan Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Barangkali inilah ya pengajian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan langkah kaki kita di atas as-sunnah an-nabawiyah asy-syarifah al-mutahharah. Dan semoga Allah SWT terus menambah hirs, yaitu semangat kita di dalam menuntut ilmu. Jangan pernah melewatkan satu hari tanpa ada ilmu yang kita tuntut. Jangan pernah lewatkan satu hari tanpa ada kebaikan yang kita lakukan. Terus tambah kebaikan kita dan terus tambah ilmu kita, sehingga kita mati di atas ilmu yang menuntun kita ke dalam kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.